Misalnya Anda punya guru cantik sekali, atau punya dosen, wasyak, membayar. Anda berhubungan, maaf, Anda bersetubuh. Meskipun itu dilarang karena Anda bukan suami istri. Bismillahirrahmanirrahim. Judatut takhayyuli ghairu judatul iqna'i. Kemampuan untuk berimajinasi itu berbeda dengan kemampuan untuk menerima. Pertanyaannya, apa sebenarnya kepentingannya berbicara tentang imajinasi dan berbicara tentang menerima? Kan begitu. Jawabannya hikmah, begitu. Kemudian khitobah, benar ya? Itu basisnya imajinasi atau menerima. Begitu. Menerima itu begini, kita contoh aja, kita melakukan monolog. Kalau monolog berarti khitobah pakai mulut atau orasi. Jadi kita khitobah, ketika kita berorasi, kita berretorika, baik tulis maupun teks, pertanyaannya, apakah itu adalah hasil dari sebuah penerimaan? Hasil dari sebuah penerimaan? Ataukah itu adalah hasil dari sebuah imajinasi? Beda arahnya. Apakah retorika teks dan retorika lisan itu adalah hasil dari penerimaan ataukah proses dari imajinasi? Jadi kalau hasil penerimaan itu dari sini ke sini. Saya contoh, saya melihat si Dani lagi pacaran. Lihat. Terus saya sampaikan dalam bentuk tulisan ataupun bacaan, omongan, kan gitu. Itu namanya menerima karena saya melihat. Tapi kalau berimajinasi, saya tidak tahu yang namanya asror, tapi daya imajinasi saya mengeluarkan. Ada seorang namanya asror, itu tidak mau makan, tidak mau minum 40 hari. Tapi dia santai-santai saja. Tapi saya tidak tahu itu asro, tidak tahu kegiatan itu namanya imajinasi. Nah, gitu kan. Jadi pertanyaan tentang imajinasi dan judatul iqna ini bukan asal nulis aja gitu loh. Ibnu Al-Farabi, benar enggak? Tapi berkaitan dengan sebelumnya. Itu. Jadi daya imajinasi. Kemampuan untuk berimajinasi itu berbeda dengan kemampuan untuk menerima. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara judatut takhayyul dan judatul iqna, gitu. Anna judatul iqna'i, sesungguhnya judatul iqna, yakni kemudahan, kemampuan untuk menerima, iku yuqsodu, dimaksudkan biha dengan judatul iqna opo ayaf ala, yakni ketika dia mendengarkan atau ketika ketika melakukan opo asami'u, orang yang mendengarkan, asyai'a, kepada sesuatu, ba'dat tasdiqi, setelah mendapatkan keyakinan, bihi, dengan syai'. Jadi judatul iqna itu adalah maksudnya ketika seseorang melakukan sesuatu, ya, setelah orang itu meyakini benar. Itu namanya iqna.
Makanya tadi respon tindakan setelah ada keyakinan terhadap apa yang dia yakini, yang dia terima. Apakah itu dari mendengar, ataukah dari melihat, ataukah dari meyakini begitu. Misalnya saya mengatakan, oh ya, garam itu asin loh. Begitu. Saya sampaikan. Nah, saya sampaikan begitu, itu berangkat dari ayat Allah ini, melakukan omongan ini adalah berangkat dari saya meyakini bahwa garam itu asin setelah saya mencicipi. Itu namanya judatul iqna. Jadi respon yang lahir dari hasil katakanlah keyakinan yang didapatkan oleh seseorang. Begitu. Sedangkan wajudatut takhayyuli, adapun yang dimaksud dengan judatut takhayyul ataupun kemampuan ataupun kemudahan ataupun katakanlah tadi itu ya kemampuan untuk berimajinasi, iku yuqsadu dimaksudkan biha dengan judatut takhayyul opo antan haldo, yakni ketika bangkit opo nafsus sami, jiwanya orang yang mendengar, ila tolabis syai'i, kepada sesuatu yang dicari, al mukhayyali, yang diimajinasikan, wal harbi, dan ya lari atau menjauh, minhu dari syai', au an naza, ataupun muncul terengginas ataupun muncul ide ilaihi kepada syai', atau al-karohatu, ataupun lari, benci, lahu, kepada syai'. Begitu. Wa in lam yaqo' lahu, meskipun dia tidak terjadi, wa in lam yaqo', meskipun tidak terjadi, lahu, kepada man, bihi, dengan syai', opo tasdikun, kebenaran. Kama yu'afu al-insanu, sebagaimana yu'afu, mana apa yu'afu? Opo al-insan, kalau yu'afu, kalau yu'afu ini mabni maju. Kama yu'afu, ini ada yang keliru. Kama yu'aful insanu asyai'a idza ra'ahu yushbihu masabiluhu ayyu'afa fil haqiqati. Wa in tayaqqana annalladzi ra'ahu laisa huwa dzalika syai'u alladzi yu'afu. Yu'afunya ini ada 3, padahal saya belum paham yu'afu itu apa. Jadi kalau yu'afu makna sederhananya ya dimaafkan, tapi tentu tidak sederhana itu kan. Nah, apa hubungannya dimaafkan dengan ini? Kan gitu. Nah, jadi kita coba pahami sedikit ya. Nah, jadi sekarang judatut takhayyul. Apa itu kemampuan berimajinasi? Yakni ketika jiwa seseorang yang mendengar itu dia bangkit untuk mencari sesuatu yang diimajinasikan, ataupun dia menghindar dari apa yang diimajinasikan. Maksudnya apa sih? Ya namanya kita membangun imajinasi kan tentu tidak hanya suka. Anda bisa mengimajinasikan tentang katakanlah perempuan yang cantik, itu suka. Dan Anda mengimajinasikan itu lebih dekat, dan Anda lebih baik mengimajinasikan. Tetapi coba Anda sekarang imajinasikan dengan hantu yang menyerang Anda. Coba imajinasikan. Itu kan pada dasarnya kan imajinasi kamu kan nanti akan lari. Saya lari, tadi ada hantu yang begini, tapi lari saya. Kemudian itu nggak tahu bagaimana, pokoknya saya menghindar. Tetapi imajinatif. Kan begitu. Itu namanya proses al-harb, gitu kan? Begitu. Ataupun an-naza'. An-naza' itu ya
ya tidak hanya apa namanya dorongan ya, dorongan untuk mendekat seperti tadi. Anda misalnya suka dengan dengan bonsai, kemudian Anda mengimajinasikan sesuatu dengan bonsai, kemudian dia membentuk, kamu berusaha untuk menciptakan bonsai yang bagus, itu namanya nazar, begitu. Atau Anda akaroha, misalnya Anda tidak suka dengan tikus begitu, dan Anda berupaya untuk membangun apa itu yang namanya penjebak tikus misalnya. Itu sebenarnya Anda karoha, tetapi Anda melakukan sesuatu. Dalam arti, Mas, imajinasi itu, baik itu benci ataupun suka, itu no problem. Dan itu tidak ada kaitannya dengan benar ataupun tidak benar. Kan begitu. Itu imajinasi. Makanya di sini wa in lam yaqo lahu bihi atas tasdiqun, meskipun itu halal kan tidak jauh pada apa yang dimaksud dengan membenarkan, begitu. Membenarkan. Ya. Jadi tidak ada hubungannya. Beda dengan judatul iqna tadi. Kalau judatul iqna itu muncul dari seseorang untuk melakukan sesuatu setelah dia membenarkan. Misalnya contoh, Anda menerima dalam arti, ya bahasa sederhananya ya, Anda masuk di UIN. Dan Anda masuk di UIN. Bayar 4 juta atau 3 juta. Nah, apa yang Anda lakukan? Judatul iqna. Anda yakin bahwa di UIN nanti saya mendapatkan ini, belajar ini, dan seterusnya. Kan begitu. Tidak kemudian Anda hanya sekedar masuk. Itu namanya judatul iqna. Atau Anda melakukan sesuatu, misalnya ini jembatan ini mau hancur atau tidak ya? Gitu. Coba saya lihat, coba saya amati. Oh, saya yakin jembatan ini aman. Saya lewati. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim, Anda lewat. Selesai sampai di luar sana, atau berhasil menyeberangi jembatan ataupun melewati jembatan. Meskipun jembatan itu mau hancur, mau rubuh. Anda melakukan tindakan seperti itu terjadi karena tasdik. Iya kan? Tapi Anda coba menulis, saya melewati jembatan, tapi jembatannya tidak ada. Begitu. Saya tergopoh-gopoh masuk ke jembatan itu mau hancur. Wah, hampir saja saya itu tercebur di sungai, begitu. Dan untung saya selamat. Lari lagi saya kemana-mana. Anda coba mengimajinasikan dengan karoha, tentang karoha, apa yang Anda tidak sukai. Karena Anda mengimajinasikan sesuatu bahwa Anda akan terjebur di jurang yang dalam. Loh, peristiwa seperti itu tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Kan begitu? Tidak ada hubungannya. Itu namanya takhoy. Dan ini sangat penting, sangat baik untuk kepentingan kita. Nah, daya kreatif itu ya dari sini, Mas. Daya kreatif itu dari sini. Kita praktis masih masih lepas dari kemampuan anak untuk mengimajinasi. Itu dari baru-barusan aja bahwa pendidikan Islam itu merasa penting anak untuk berimajinasi. Kalau kemarin-kemarin udah, maaf saja, masih disuruh belajar abatasan, disuruh apa, hampir tidak ada. Mungkin imajinasi kalau pas dongeng, itu baru ada. Dongeng juga Nabi Khidir, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, kan begitu kan? Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu dongeng, tetapi tidak menjadikan anak kreatif. Tetapi tasdik beli. Bukan gitu kan? Ini sebenarnya kena. Orang itu patuh menerima. Daya imajinatif hilang. Nah, ini problem. Jadi ya ini satu contoh.
bagaimana imajinasi itu muncul dan berkembang di masyarakat, tetapi kita nyuwun sewu kadang-kadang masih kurang. Jadi ini pentingnya kita membaca ini. Kama yu'aful insanu syai'a idza ra'ahu yushbihu ma sabiluhu ayyu'afa fil haqiqati. Jadi kama yu'af itu ya sama dengan ayu khayal begitu aja. Sebagaimana manusia itu mengimajinasikan sesuatu, idza ra'ahu, ketika dia melihat kepada sesuatu, yushbihu masabiluhu, yushbihu masabiluhu, dengan menyerupakan apa yang menjadi jalannya, ayu afa, untuk mengimajinasikan fil haqiqati, pada hakikatnya. Wa intayakona, meskipun yakin sopo al insan annalladzi ra'ahu, sesungguhnya sesuatu yang dia lihat, laisa huwa dzalika syai'al ladzi yu'af, sesungguhnya sesuatu yang dia lihat itu bukanlah sesuatu yang dia imajinasikan. Jadi wa in lam yaqo lahu bihi tasdik, jadi pokoknya imajinasi ya begitu tadi, tidak ada urusannya dengan kebenaran. Sebagaimana manusia mengimajinasikan sesuatu, apakah itu kuda, apakah itu kambing, ataukah itu macan, ya dia mengimajinasikan apa adanya, meskipun bukan kambing atau bukan kuda. Bisa jadi Anda mengimajinasikan kayu yang tergeletak berwarna hitam, seakan-akan itu ular, kan begitu, atau padahal itu bukan. Atau Anda mengimajinasikan sesuatu yang bergoyang-goyang di belakang situ, ini ada hantu apa kok datang, padahal itu goyangan karena angin, begitu. Jadi ini maksudnya kama yu'aful insan asyai'a idza ra'ahu yushbihu ma sabil. Jadi dia mengimajinasikan sesuatu meskipun itu bukan sebenarnya. Jadi pemahaman imajinasi seperti itu. Wa tusta'malu, nah ini, dan digunakan opo judatut takhayyuli, kemampuan imajinatif, fima yuskhitu, terhadap apa-apa yang katakanlah yang dicari atau yang dipahami juga bisa. Wa yurdo, dan yang diridhoi, wa fima yufza'u, dan terhadap sesuatu yang dijauhkan, wa yu'minu, dan yang diimani, wa fima yalinu, dan dari apa yang dikecenderungan, yang dicenderungi, opo an nafsu, jiwa, wa fima yashuddaha, dan sesuatu yang dibangeti, haing jud begitu, atau haing sesuatu, wa fisa iri awairidin nafsi, dan pada sesuatu banyak hal-hal yang bersifat kejiwaan. Jadi takhayyul itu digunakan, sering terjadi dalam berbagai bentuk, dalam berbagai hal, yang dimana jiwa itu sebenarnya menjadi daya dorong untuk menciptakan imajinasi. Apakah apakah jiwa itu yang dia yakini, atau jiwa itu yang dia katakanlah banget oleh mencintai misalnya, maka akan muncul bagaimana Anda menciptakan misalnya sebuah lukisan tentang Mona Lisa misalnya, karena Anda mencintai dia. Nah, itu satu contoh. Jadi takhayul terhadap lahirnya Mona Lisa itu dari sebuah bagaimana mayalinu nafs wa mayashuddu. Tetapi semuanya itu di dalam konteks jiwa yang baru. Maksudnya jiwa yang baru itu aktivitas kejiwaan yang muncul dan tidak seawal sampai hidup hanya akhir, atau dari awal sampai selesainya hidup ini enggak. Bisa jadi
imajinasi itu muncul 1 hari, ataupun 2 hari, atau 1 jam, atau 2 jam karena ada sesuatu, dan seterusnya. Itu contoh ya. Jadi ini proses di penggunaan ataupun dimanfaatkannya imajinasi. Wa yuqsadu, dan dimaksudkan bijudati takhayyuli, dengan kemampuan imajinatif, ayyataharraka, ketika orang bergerak, liqabuli syai'i, untuk menerima sesuatu, wa yanhadu, dan orang itu bergerak bangkit, nahwahu, kepada arahnya insan, wa ingkana, meskipun ada, opo ilmuhu, ilmunya insan, bisyai'i, dengan sesuatu, iku yujibu, mewajibkan opo insan, khilafa ma yukhayyilu lahu fihi, untuk wajib membedakan ataupun menulayani atau berbeda terhadap apa yang diimajinasikan itu. Nah, ini ya memang rumit ya. Jadi tapi coba kita. Jadi yang dimaksud, nah ini maksud lagi tadi kan perbedaan, dan mencoba mendefinisikan, tapi Ibnu Al-Farabi mencoba memahami lebih detail lagi begitu. Jadi kata-katanya wayuk sodu, yang dimaksud dengan kemudahan imajinatif, gerak imajinatif adalah ketika manusia itu bergerak. Apa yang bergerak? Tentu jiwa. Bisa jadi badan, bisa, tapi itu dari jiwa. Untuk menerima sesuatu ataupun bangkit begitu untuk melakukan sesuatu, apakah itu melukis, apakah itu menulis, kan gitu kan? Apakah itu menyampaikan dengan bahasa, apakah itu dia tidak suka dengan gerak ketidaksukaan begitu, Anda merasa nggak suka, kan ada kan ekspresi imajinatif yang menunjukkan bahwa Anda tidak suka. Itu semua terjadi, bisa fitri atau bisa terjadi dalam diri Anda. Wa in kana ilmuhu bisyai'i, meskipun katanya Al-Farabi, meskipun sebenarnya pengetahuan manusia tentang sesuatu itu memang dia harus berbeda dengan apa yang dia imajinasikan. Maaf ya, contoh ya, saya agak sedikit porno. Misalnya Anda berimajinasi untuk berhubungan dengan seseorang, kan begitu? Kan itu kan dilarang, ya enggak? Misalnya Anda punya guru cantik sekali, atau punya dosen, membayar. Anda berhubungan, maaf, Anda bersetubuh. Meskipun itu dilarang karena Anda bukan suami istri, tetapi apakah imajinasi itu hilang? Itu tetap aja jalan. Iya kan? Misalnya Anda punya guru cantik sekali, atau punya dosen, membayar. Anda berhubungan, maaf, Anda bersetubuh. Meskipun itu dilarang karena Anda bukan suami istri, tetapi apakah imajinasi itu hilang? Itu tetap aja jalan. Iya kan? Makanya wa in kana ilmuhu bisyai'i yujibu khilafa ma yukhayl. Sekarang lagi jangan itulah. Anda mencoba punya anjing. Gitu kan? Anda berimajinasi punya anjing. Padahal anjing ketika pegang aja sudah najis. Kira-kira begitu lu gampangnya. Tapi Anda berimajinasi. Bisa terjadi nggak? Terjadi. Artinya apa? Imajinasi Anda tetap jalan. Kamu jangan ngayal-ngayal sing aneh-aneh tuh. Ya tapi nggak bisa. Kan bahasa Jawanya kan begitu. Nggak usah berpikiran yang aneh-aneh. Itu kan aneh, itu kan suul adab, itu kan nggak boleh, itu kan haram. Tapi namanya imajinasi itu bisa berhenti dengan Anda mengatakan haram. Tetap aja. Tapi cobalah, itu kan yang jelek-jelek kan ya. Itu kan yang sekarang coba Anda berimajinasi tentang sholat, tentang zakat, gitu kan, tentang Nabi, loh, iya kan, berimajinasi tentang
Tuhan. Nah, ya ini bisa terjadi. Iya kan? Bisa terjadi dalam konteks ya meskipun itu berbeda. Siapa yang menulis tentang novel Kiai Hasyim Asy'ari, Gugun ya? Itu kan imajinasi. Itu kan berbeda dengan apa yang disampaikan. Bisa jadi. Makanya ketika saya minggu kemarin baca tentang The West, film tentang Westerling yang membunuh 45.000 orang di Sulawesi. Pertanyaannya, imajinasi seperti itu, meskipun berbeda dengan fakta sejarah, apakah nggak boleh? Nggak terjadi film itu. Jadi Anda jangan kurang dengan imajinasi, terus ciptakan imajinasi, bangkitkan terus, jadi hidupkan. Gitu. Mau jadi penulis, mau jadi politikus, mau jadi apa, mengimajinasikan itu sah-sah saja mencoba. Wa katsirum minan nasi, dan banyak dari manusia, innama yuhibbuna, banyak dari manusia yang yuhibbuna, mereka mencintai, wa yabghuduna, dan mereka benci, asyai'a, pada sesuatu, wa yu'assiruna, dan mereka mementingkan itu ya kayak misalnya si Asror punya cewek gitu, kemudian apa untuk cewek, itu namanya yu'assiruna. Sarah Asror yu'assiruna, ngopo-ngopo untuk ceweknya, temennya satu kamar gak dikasih. Nah, itu namanya dia wa yu'assiru. Nah, kalau dalam Al-Qur'an wa yu'siruna ala anfusihim walau kanat bihim khosos, di dalam Al-Qur'an begitu. Yu'siru, tapi di sini yu'assiru, ini enggak masalah. Wa yu'siruna, dan mereka mementingkan apa orang lain begitu daripada dirinya sendiri. Wa yastanibuna, dan mereka menjauhi pada seseorang bitakhayyuli, dengan takhayyul, jadi dengan imajinasi, dunar rawiyah, tanpa bukti. Coba sangka Anda tidak suka Syiah, iya kan? Dari mana? Kebanyakan imajinasi daripada rawiyah. Rawiyah itu adalah melihat mata, memahami Syiah kiai, itu lu buktine. Enggak kan? Satu contoh, hari ini saya hampir setiap hari nontonnya Al Jazeera di rumah itu. Kenapa? Karena Afghanistan direbut oleh Taliban. Iya, bagaimana komentarnya? Serba salah kan? Kita berimajinasi saja Taliban itu jelek. Nah, ini kan. Ya terus imajinasi saya begitu. Ya monggo-monggo saja. Misalnya seperti ini yang terjadi. Kebanyakan imajinasi. Ya. Jadi mereka yu'assirun wa yabghudun asy-syai'. Mereka marah terhadap sesuatu, tetapi basisnya adalah imajinasi. Kan begitu kan, mereka marah begitu. Makanya kemudian ya, halo. Yuhibbuna yabghuduna asy-syai' wa yu'sirunaha wa yastanibunahu bi takhayyuli duna rawiyyah. Imma li annahu la rawiyyata lahum bitab'i. Ada kalanya memang mereka itu, seseorang itu tidak memiliki nalar, daya paham dari nalar ataupun dari mata, dari perasaan begitu terhadap objeknya bitobi secara natural begitu, au ayyakunu itrahuha fi umurihim, atau memang mereka melempar saja, mengabaikan. Jadi mengabaikan. Jadi Syiah itu apa? Jelek, imajinasi.
Kenapa? Ya karena memang saya tidak punya buku tentang Syiah. Contoh ya begitu ya. Itu namanya larawiyah. Tidak punya kemampuan untuk memahami secara nalar dan mata. Tetapi ada bukunya Syiah, misalnya. Kemudian, tapi pokoknya Anda itu jelek aja imajinasinya. Itu namanya au ayyakunu itrohuha fi umurihim. Atau mereka lempar aja, nggak peduli. Yang penting imajinasi saya jalan, itu jelek. Nah, gitu kan. Dan ini terjadi kan. Banyak hal yang terjadi. Kita imajinasi seperti itu. Jadi inilah apa namanya yang terjadi. Jadi persoalan tentang imajinasi begitu kompleks, membangun persepsi seseorang yang kemudian menciptakan satu konstruksi knowledge, pengetahuan yang dianggap benar di dalam diri. Dan itu biasa. Ini semua seperti ini. Al-Farabi tidak berbicara halal haram loh ya, tidak berbicara benar dan salah, tetapi berbicara bagaimana orang memahami berangkat dari sebuah persepsi masing-masing. Persepsi itu ada yang bersifat menerima saja, begitu setelah dia melihat sesuatu, itu namanya judatul iqna, atau juga persepsi yang dia imajinasikan, itu namanya judatul takhayyul. Begitu. Dan ini terjadi di dalam konteks agama sekalipun, hal-hal yang bersifat metafisik sekalipun tidak lepas dari bagian ini.